Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang pemirsa semuanya. Saat ini saya sedang ada di Pondok Pesantren Nurul Hikmah An-Nasuhi, Kecamatan Cipaku, Ciamis. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputar pesantren dan juga pernaskahan di pesantren bersama saya sekarang sudah bersama dengan Kang Ade Iqbal Badrul Zaman, salah satu pengurus atau pengelola pesantren di sini. Kang, kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana sejarah pesantren di sini, kapan berdirinya, dan juga nanti bagaimana perkembangan semacam tradisi penulisan atau tradisi aksara tentang yang berhubungan dengan pernaskahan yang masih ada di pesantren itu bagaimana. Kang Iqbal, boleh silakan memperkenalkan diri dan boleh sedikit mengupas tentang kapan berdirinya Pondok Pesantren Nurul Hikmah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Teh ini sudah memberikan waktu untuk saya memaparkan sedikit tentang sejarah kepesantrenan Pondok Pesantren Nurul Hikmah An-Nasuhi Cipaku Ciamis ini. Juga tak lupa ucapan terima kasih kepada Ketua Yayasan Rumah Naskah yang sudah memberikan ruang untuk memberikan wawasan tentang berdirinya pesantren Nurul Hikmah An-Nasuhi ini. Jadi bermula dari kira-kira tahun 1956-an gitu ya. Dulu itu kan pas pesantren itu berdiri, waktu itu masih di kita dikenal dengan namanya gerombolan gitu. Oh iya, gerombolan itu maksudnya para kiai-kiai itu diincar gitu ya. Kalau nggak salah itu orde baru ya gitu ya. Kalau nggak salah zaman DITI gitu ya. Nah, kakek saya itu awalnya tidak di sini menyebarkan agama Islamnya itu, tapi di daerah sebelah, tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 200 meter dari sini lah. Tapi masih masuk Kecamatan Cipaku kan ya? Masih Kecamatan Cipaku. Nah, setelah itu buka pengajian di sini. Awal mula santrinya santri ngalong di kita bahasanya. Santri ngalong. Yang ngaji ke sini kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Iya. Sehingga dari sana secara berlangsung turun temurun ke ayah saya. Ayah saya sebelum menikah sudah berperan aktif di dalam mengisi pengajian-pengajian sampai beliau sekarang usia 70 tahun, dari usia mungkin 20-an lah. Berarti 50 tahun kurang lebih 50 tahun beliau gitu kan. Nah, kesini mulai menyesuaikan dengan kondisi zaman, yaitu santri yang ngobong namanya, yang ada di pesantren. Nah, mulai ngobong ini dimulai sekitar tahun 2010. Nah, sekaligus pembukaan yayasan oleh kakak saya yang sekarang menjabat sebagai ketua yayasan. Kiai Emil Saiful Milah SH. Nah, awal mulanya pesantren karena memang sekarang itu tidak bisa berdiri tegak tanpa adanya pendidikan formal, sehingga berinisiatif untuk mendirikan pendidikan formal. Nah, di sini juga ada SMP yang dimulai sejak tahun 2013-an. 2010 itu berdiri PAUD atau Kober. Nah, 2013 mulai berdiri angkatan pertama SMP Ma'arif Nurul Hikmah gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah sampai sekarang jumlah santri mulai bertambah, mulai konsisten, dan sekarang kurang lebih ada 60 santri yang ada di sini mondok. Adapun dalam tradisi pembelajaran, tentunya kita mengadopsi sistem dari santri-santri lama, para sesepuh, para kiai yang sudah malang melintang di dalam dunia kepesantrenan. Maka di kita
juga mengadopsi sistem logat. Gitu. Ada sistem tradisi, sebuah tradisi itu kan ya kalau ngalogat. Ya, bisa dikatakan kearifan lokal kepesantrenan. Ya. Tradisi ngelogat ini dari sejak santri pertama di sini, tradisi ngelogat ini sudah diberlakukan, gitu ya. Bahkan tidak perlu diadakan aturan, mereka sudah paham sendiri. Nah, tradisi logat ini merupakan santri dan guru mengkaji satu buku yang sama, kitab yang sama, kitab kuning. Guru menyampaikan, santri menuliskan artinya. Oh ya. Jadi secara teks bahasa Arab itu sama, cuman ditambahin. Sehingga kalau misalkan santri pulang ke rumah, bukunya atau kitabnya masih kosong, itu bisa dikatakan dia tidak ngaji. Jadi kitab itu tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong, tidak boleh bersih. Ya, harus ada coretan. Harus banyak coretan. Tapi coretan logat. Ya, logat. Gitu. Bukan berarti coretan curhatan sama pacar. Gitu ya. Adapun tradisi logat di sini sama mempertahankan kearifan lokal kepesantrenan dari kiai-kiai sebelumnya, yaitu menggunakan aksara Arab Pegon. Yang mana aksara Arab Pegon ini mulai dikembangkan dulu pada zaman penyebaran Islam oleh Wali Songo, gitu ya. Salah satunya dipopulerkan oleh Sunan Ampel ya, di abad ke-16 gitu. Nah, alhamdulillah santri-santri di sini juga punya kapasitas untuk menulis aksara Arab. Apa saja yang ditulisnya? Banyak sekali. Dari awal masuk menuliskan terkait wiridan dan bacaan sholat. Gitu. Itu karena memang fondasi yang seumur hidup akan senantiasa dipakai. Iya. Gitu. Itu yang fundamental sekali, yang dasar. Nah, kemudian naik ke kelas berikutnya, yaitu penulisan Aqaidul Iman dan juga tajwid, ilmu tajwid. Dan itu masih tradisi tulis tersebut masih dipraktekkan oleh santri-santri kita di sini dengan penulisan Arab Pegon. Kemudian setelah tauhid dan ilmu Al-Quran, tingkat selanjutnya masuk ke penulisan rurukunan yang berkaitan dengan ilmu fikih atau kaifiah beribadah, tata cara beribadah yang baik dan benar, dari mulai rukun Islam sampai dengan terkait puasa, bahkan terkait masa haidnya wanita gitu, dan toharo dan lain sebagainya, tentang fikih berarti ya. Kemudian selanjutnya ada tradisi menulis juga di tingkat selanjutnya, yaitu terkait etika mencari ilmu yang dibahas di pesantren-pesantren, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Dan itu ada siirannya, gitu, berbentuk siiran. Hampir dari semua tradisi tulis mungkin 80% berupa siiran. Ya. Syair ya. Syair itu. Terus selanjutnya lagi ada yang membahas tentang grammar dalam bahasa Arab, atau kita sebut dengan nahwu sorof. Dan itu juga dipadukan dengan siiran-siiran dengan nazoman yang ada di kitab di tingkat yang lebih atas. Itu kan kalau di kita disebutnya masalah-masalah yang ada di dalam jurumiyah. Kalau ngebahasnya jurumiyah, masalah-masalahnya pasti mengaitkan kitab yang di atasnya, ada Imriti, Gakulu, atau Alfiyah Ibnu Malik. Dan itu juga luar biasanya ulama-ulama kita dulu menuangkan maknanya juga dalam bentuk siiran. Coba zaman sekarang mungkin ada nado bahasa Arab, tapi diartikan tidak bisa dalam bentuk nyanyian lagi. Gitu. Iya, biasanya kan pemaknaan dalam bentuk tulisan lagi, maksudnya tidak ditembangkan gitu. Hanya sebatas arti atau harfiahnya, biasanya kan seperti itu. Iya. Nah, ini kan termasuk salah satu kekayaan
kearifan lokal di pesantren bahwa ulama-ulama kita itu dulu amat sangat cerdas sekali. Cerdas sekali. Dan ini dilestarikan di pesantren Hikmah An-Nasuhi Cipaku ini. Adapun alat tulisnya kita juga sudah mulai ingin mengembangkan proses pembuatan kertas daluan. Oh iya. Mudah-mudahan mohon doanya juga dari tim Yayasan Rumah Naskah, juga kebetulan bekerja sama dengan Yayasan Rumah Naskah ya. Mudah-mudahan ini dilancarkan proyek ini ya, proyek produksi kertas daluan. Sebagai apa ya, media penulisan untuk naskah itu daluang memang menjadi ciri apa ya, ciri khas dari wilayah kita sih, Jawa Barat, Jalur Nusantara gitu. Berarti kan tadi dari tahun 1956 kurang lebih dari 50 tahun pesantren berdiri, tapi legalitas yayasannya baru dari 2010-an gitu ya. Dan ini ternyata Masya Allah ya, tradisi Ngalugot itu masih berkembang sampai sekarang. Berarti pesantren ini apa ya, sistemnya tradisional ya. Kalau misalkan melihat dari sistem pembelajaran dibandingkan dengan pesantren-pesantren yang lain gitu ya, yang lebih misal mereka boarding school dan lain-lain lebih ke jadi 50-50, ada yang 50% tradisional, 50% modern. Nah, kalau di sini berarti masih, kalau saya cermati masih 90% mungkin tradisional gitu, dari cara pembelajaran dan lain-lain gitu. Nah, itu berhubungan dengan tradisi kepenulisan, bahwa kita tahu bahwa manuskrip atau naskah-naskah kuno itu kan berasal dari 3 periode ya, kalau kata guru kita gitu ya, Pak Dr. Undang. Ada zaman atau periode kemandalaan, kepesantrenan, dan sekolah gitu ya, atau sekolah. Nah, berarti kalau misalkan di sini ada nggak naskah-naskah atau buku lama, kitab lama yang berasal dari periode tersebut, atau dari salah satu misalkan dari masa pesantren? Karena lihat latar belakang di sini tempatnya berdiri sebuah pesantren gitu. Apakah ada ditemukan naskah kuno atau manuskrip gitu yang ditemukan di sini atau di sekitar wilayah sini? Untuk keberadaan naskah kuno yang memang erat kaitannya dengan tradisi pada zaman kepesantrenan, alhamdulillah itu di kita ada gitu ya. Termasuk juga naskah-naskah yang bersumber dari Aur Kuning, dari Hikmah di Tasikmalaya, tempat dulu ketua yayasan mondok di sana. Juga salah satunya yang asli dari sini adalah naskah-naskah. Ada 3 naskah yang ada di sini. Kebetulan itu tulisan kakek saya. Iya. Yang mana salah satu, beliau menjadi salah satu tokoh ulama di Kecamatan Cipaku ini gitu ya, yang terkenal dengan silaturahminya. Silaturahminya. Mohon maaf ini menyampaikan sedikit ulasan beliau ya. Jadi dulu itu dalam berdakwah itu belum ada motor, belum ada mobil. Ya, belum ada kendaraan ya, transportasi beliau pendukung. Kalau berdakwah itu sampai mungkin berpuluh-puluh kilometer lah. Gitu. Jalan kaki. Nah, pakai jalan kaki. Sehingga ada nilai plusnya dengan jalan kaki. Bagaimana nilai plusnya? Ketika melewati satu rumah tetangga lain, beliau sering menyapa. Gitu ya. Jadi ada momentum silaturahmi. Terus kalau misalkan ada warga yang menginginkan rumahnya dikunjungi, beliau tidak duduk kecuali dimulai dengan tawasulan, mendoakan yang punya rumah. Gitu. Sehingga beliau juga terkenal dengan silaturahminya. Nah, naskah-naskah yang ada di saya, alhamdulillah kemarin bisa diamankan kurang lebih di tahun 2018. Ada 3 naskah, yang satu membahas tentang etika tata busana berhijab, yang satu membahas tentang aqoidul iman, dan yang satu tentang tata cara mendidik anak, gitu. Tata cara mendidik anak, baik dari segi fikih, segi akhlaknya gitu. Dan itu menjadi pedoman yang kita pakai untuk
mengajarkan kepada anak-anak gitu. Salah satu pedomannya gitu ya. Itu di samping kitab-kitab yang sering dikaji seperti Tijan, Taklim dan lain sebagainya ya. Itu salah satunya. Jadi pedoman bahkan bukan hanya di pesantren, di majelis taklim juga disampaikan juga. Kadang-kadang ibu-ibu pujian gitu sambil nunggu mubalik pujian gitu. Biasanya kan kayak eling umat muslim. Nah ini juga disampaikan tata busana berhijab itu dalam naskah Bang Tiung gitu. Berarti ada 3 ya, yang satu tentang tata, kalau sekarang mau istilahnya parenting Islami gitu ya, parenting zaman dulu tuh seperti apa cara mendidik anak gitu kan, itu sangat penting sekali, fundamental gitu ya. Kemudian tata cara hijab itu kan itu sangat unik ya kalau saya pikir, karena memang jarang sekali naskah-naskah yang kita temukan biasanya memang kebanyakan tentang doa-doa, paririmbon, sejarah, atau menceritakan tokoh. Nah ini yang spesifik ke itu berarti masuknya ke fashion, ke mode gitu ya. Itu bagaimana sih? Mungkin isinya seperti itu ya. Jadi cara berhijab perempuan di tahun 30 atau 50-an mungkin yang membahas tentang itu. Tadi saya sempat melihat gitu. Ya luar biasa sekali, mungkin ini bisa disampaikan dan mungkin juga bisa menambah wawasan untuk para perempuan, termasuk mungkin hukum-hukumnya, cara berhijab itu harus seperti apa, di situ mungkin ada ya gitu kan? Ada. Sebetulnya sih di naskah tersebut tata cara yang dimaksud tata cara itu maksud secara menyeluruh ya, dari luar dan dalam juga gitu. Berarti kan berhijab itu identik dengan rasa malu. Malu memperlihatkan aurat, dan malu juga memperlihatkan akhlak yang jelek. Nah itu dari luar dan dalamnya juga. Berarti berhubungan lagi dengan keimanan yang kita balik lagi ke sana. Di naskah tersebut juga disampaikan seperti itu. Misalkan hukumannya bagi perempuan yang terlihat auratnya seperti apa gitu. Jadi dibahas secara menyeluruh, detail. Meskipun baitnya cuman 116 kalau nggak salah. 116. Dan di sana dibahas tuntas. Jadi yang dimaksud berhijab di sana tidak hanya berhijab secara lahir, tapi secara batin juga harus berhijab. Sekarang kan banyak ya orang berhijab tapi tidak bisa menjaga batasan-batasan yang dilanggar oleh agama gitu kan, seperti misalkan ghibah atau misalkan mengumpat dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya fisiknya aja yang dihijab, tapi hatinya juga dihijab. Itu edukasi yang sangat penting sih untuk perempuan, khususnya perempuan muslimah gitu ya untuk zaman sekarang. Dan mungkin bisa disampaikan nanti secara khusus ya, itu untuk kajian khusus untuk perempuan gitu. Nah itu kan untuk naskah, berarti ada 3 manuskrip yang ditemukan di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita bisa lebih lanjut berkomunikasi dengan pesantren dari Yayasan Rahmah Nusantara, supaya nanti terkait pemeliharaannya juga, mungkin naskah itu kan juga nanti ada tata cara pemeliharaannya harus seperti apa gitu. Nah untuk tadi sistem pembelajaran di sini sudah, kemudian naskahnya sudah. Nah ini kan berhubungan dengan era sekarang, bukan milenial lagi ya, sudah generasi Z sekarang. Kalau saya milenial 90-an termasuk milenial gitu ya. Nah sekarang udah Gen Z. Nah ada tantangan atau kesulitan misalkan untuk menyampaikan materi, menyampaikan ilmu di sini terkait dengan Gen Z tuh apakah ada tantangan tersendiri tidak lihat dari karakter mereka gitu kan? Sekarang generasi Z itu lebih kritis, kemudian ada pengaruh dari media sosial juga. Nah itu apakah berpengaruh tidak untuk ketekunan mereka belajar, kedisiplinan dan lain berpengaruh atau tidak itu? Sejujurnya ini sebuah kemajuan yang memang harus kita hadapi bersama gitu ya, kemajuan di bidang teknologi gitu ya. Tapi tanpa didasari dengan fondasi yang kuat, kemajuan ini akan susah untuk diikuti, apalagi sama anak-anak yang sekarang yang notabene-nya tidak tahu terkait
apa namanya norma-norma yang terkandung di dalam Islam. Jangankan di dalam Islam, di dalam norma-norma kerakyatan di Tatar Sunda juga, mereka kan kurang tahu. Sehingga modernisasi ini sulit untuk diikuti oleh anak-anak Gen Z. Sebetulnya tantangan untuk menyampaikan dakwahnya itu lebih ke bagaimana caranya supaya kita itu menyajikan dakwah yang lebih menarik. Lebih menarik. Dakwah yang lebih menarik karena kita kalah dengan keseruan game. Tontonan aplikasi-aplikasi kan sekarang banyak sekali gitu yang mudah didapatkan oleh anak-anak gitu. Sehingga kalau menurut saya ini mungkin bisa kritik membangun juga untuk kedepannya bahwa para ulama berkolaborasi dengan para tokoh yang ahli di bidang teknologi. Bagaimana cara menyajikan keagamaan ini yang sekiranya menarik di anak-anak. Menarik dan mudah dipahami juga. Mungkin lebih kepada nantinya lebih ke keteladanan juga gitu ya. Bagaimana kita sebagai orang tua atau orang dewasa sebagai guru memberikan teladan dulu sepertinya untuk anak-anak yang seperti itu ya. Yang salah satunya yang memang harus dilaksanakan itu adalah ibda binafsi. Maknanya ibda binafsi. Apa itu? Dimulai dari diri sendiri gitu. Anak akan mencermin kepada orang tuanya. Sebaik apapun kita berdakwah tanpa ada peran orang tua di sana. Contoh misalkan gini, orang tua sering berkelahi misalkan. Itu akan direkam sama anak-anaknya dan melahirkan generasi-generasi yang tidak sabar gitu ya, yang mudah marah gitu. Nah, ini mungkin sebagai pesan kepada para orang tua bahwa dimulailah dari diri kita sendiri gitu. Karena Rasul itu diutuskan untuk menyempurnakan amal. Itu juga. Iya. Buat apa hafal misalkan banyak Al-Quran buat maaf nih, tapi akhlaknya tidak dijaga. Buat apa misalkan hafal banyaknya kitab A, kitab B, kitab C, tapi akhlaknya tidak dijaga. Karena ya semuanya bersumber dari akhlak itu sendiri. Iya. Satu lagi nih Kang, terakhir nih, harapan Kang Iqbal ya sebagai pengurus pesantren. Nah, bagaimana kiat-kiatnya supaya generasi Z, anak-anak santri ini lebih bisa mengenal manuskrip melalui ya sistem pembelajaran di sini. Caranya tuh seperti apa dan harapannya bagaimana ke depannya? Kalau menurut saya, mulai saja kita coba terus tanpa kenal lelah mengenalkan bagaimana vitalnya manuskrip ini untuk kehidupan kita sekarang gitu. Karena kita tumbuh hari ini dengan ilmu yang kita pelajari hari ini tidak akan ada tanpa adanya manuskrip zaman dulu gitu. Maka revitalisasi ini perlu terus digaungkan gitu. Apalagi di anak-anak Gen Z sekarang. Salah satunya ya alhamdulillah melalui Rumah Naskah kan selalu diupdate terus gitu kan, selalu diiklankan terus. Nah tinggal sekarang nge-branding ke anak-anaknya, menyampaikan ke anak-anaknya mungkin salah satunya melalui berbagai lembaga pendidikan gitu kan. Pengenalan aksara, pengenalan manuskrip, pengenalan revitalisasi, bahwa penekanan bahwa vitalnya manuskrip ini benar-benar sangat penting gitu. Penting sekali. Iya. Ya, terima kasih Kang Iqbal atas waktunya. Mungkin jadi ini menjadi tugas kita bersama. Kebetulan Yayasan Rumah Naskah Nusantara kita sudah bekerja sama ya dalam beberapa kegiatan, dan mudah-mudahan kedepannya berlanjut dan ada program-program yang lain yang lebih bermanfaat khususnya untuk masyarakat. Kita meminta support atau dukungan dari berbagai pihak
khususnya untuk upaya pelestarian manuskrip Nusantara sebagai salah satu upaya untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Mungkin kita cukupkan sekian dulu Kak Iqbal, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu lagi, berbincang lagi lebih dalam tentang manuskrip ya khususnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.